Halo sahabat peternak cerdas semua. Kali ini kita akan membahas masalah bau kandang. Bagaimana cara menghilangkan bau kotoran puyuh. Jangan skip-skip ya, nanti kita lanjut. Oke. Kita semua tahu masalah bau kotoran puyuh ini pasti akan menjadi permasalahan yang memusingkan. Apalagi buat teman-teman yang beternak puyuh di dekat pemukiman padat penduduk, pasti akan banyak yang terdampak oleh bau dari tempat pembuangan kotoran maupun bau dari kandang. Dan dapat dipastikan hal ini pasti akan meresahkan banyak orang maupun Anda sendiri sebagai peternak. Maka di konten kali ini saya akan memberikan sedikit solusi dan tentunya solusi yang masuk logika bagi teman-teman. Tentunya banyak teman-teman di sini yang sudah memakai probiotika maupun dekomposer di channel ini, maupun bisa jadi dari rekomendasi channel lain. Sudah mengaplikasikan berbagai cara, namun bau dari kotoran puyuh tetap saja berbau tidak sedap, khususnya pada tempat pembuangan kotoran akhir. Memang tidak dapat dipungkiri kalau kotoran puyuh ini memang baunya paling menyengat dibandingkan dengan kotoran unggas lain. Karena dari pakan pun protein tentunya lebih tinggi dan lebih mahal tentunya dari harga. Dengan pakan berprotein tinggi dan keserapan dari penyerapan protein yang kurang, maka buangan protein dalam bentuk asam urat akan menumpuk dan dirubah oleh bakteri urease menjadi amoniak. Nah, apakah jika kita sudah memakai probiotika, prebiotik maupun simbiotik itu percuma? Karena sama saja toh kotoran juga tetap berbau menyengat. Saya akan jelaskan sedikit ya biar paham. Pemakaian probiotika sudah sangat membantu sekali mengurangi bau pada kotoran. Saya akan jelaskan 8 manfaat probiotika dulu biar teman-teman tidak gagal paham. Manfaat pertama ya. Manfaat pertama, probiotika akan berkompetisi dalam mendapatkan zat makanan terutama dalam pencernaan, sehingga bakteri patogen tidak bisa memakai nutrisi dan akan kalah bersaing. Manfaat kedua, biokonversi. Seperti gula yang dihidrolisis menjadi produk fermentasi yang memiliki sifat penghambat bagi bakteri patogen. Manfaat ketiga, memproduksi substrat pertumbuhan seperti EPS atau vitamin untuk pertumbuhan bakteri lainnya, terutama bakteri sejenis misal bakteri asam laktat. Manfaat keempat, menyerang bakteri antagonis atau tidak menguntungkan. Dengan sifat bakterisin yang dimiliki sehingga keberadaan bakteri patogen dalam pencernaan akan sedikit sekali. Oke, manfaat kelima, competitive exclusion untuk mengikat bakteri patogen. Manfaat keenam, mengikat fungsi barrier sehingga patogen tidak dapat menembus mukosa usus inang. Manfaat ketujuh, mengurangi peradangan pada dinding usus sehingga mengubah sifat usus dan bakteri menguntungkan dapat berkolonisasi. Manfaat ke-8, menstimulasi respon imun. Oke, itu tadi sedikit manfaat dari probiotika. Jadi jangan meremehkan probiotika. Dan probiotika ini bisa menurunkan amonia dalam waktu 24 jam. Kenapa hanya di 24 jam pertama? Karena setelah 24 jam inkubasi dari bakteri ureolitik akan meningkat tajam dan bakteri probiotik akan semakin menurun sehingga menurunkan asam dan bakteriolisin,
sehingga kurang maksimal lagi dalam menekan pertumbuhan bakteri gram negatif, khususnya bakteri urease. Nah, terus bagaimana cara yang terbaik untuk menghilangkan bau kotoran di kandang maupun di pembuangan kotoran? Untuk cara yang saya mau berikan ini bukan seperti yang ada di channel-channel lain, namun lebih kepada memahami proses terbentuknya amoniak itu sendiri. Jika kita sudah tahu prosesnya, maka logikanya kita pasti dapat mencegah maupun mengurangi bau itu sendiri. Jadilah peternak cerdas, ikut-ikut boleh, tapi logikalah yang harus dimainkan. Oke, kita pahami dulu siklus nitrogen dari kotoran. Saya akan jelaskan dengan mudah. Nitrogen atau NH3 atau bisa disebut juga hidrogen nitrida. Dari senyawa tersebut kita bisa melihat ada dua senyawa primer, yaitu hidrogen dan nitrogen. Jika kita bisa mengurangi atau menghilangkan salah satu dari kedua senyawa tersebut, sudah dipastikan amoniak tidak akan terbentuk. Kalau untuk menghilangkan nitrogen secara total pasti tidak akan bisa, karena nitrogen memang sudah ada di kotoran. Nah, berarti yang harus kita lakukan adalah cara pertama, mengurangi hidrogen atau air pada kotoran dengan cara menambahkan bahan yang bisa menyerap air dari kotoran tersebut. Kita bisa menambahkan serbuk gergaji pada kotoran agar kotoran sedikit kering. Bisa juga dengan cara kita keringkan kotoran kalau cuaca sedang panas. Oke, untuk cara kedua, dengan menurunkan pH kotoran. Kotoran puyuh ber-pH basa. Menyemprot kotoran dengan probiotika atau dekomposer secara langsung dapat menurunkan pH kotoran. Jika kotoran pH asam, amonia akan berubah menjadi amonium dan tidak teroksidasi. Tapi untuk cara itu kurang maksimal dikarenakan hanya bertahan sampai 24 jam. Jika berbau lagi, kita harus menyemprotnya lagi. Oke, untuk cara ketiga. Untuk cara ketiga, kita ikuti saja siklus nitrogen dengan cara merubah amonia menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat dengan cara menggunakan bakteri nitrifikasi, dengan cara menyemprotkan kotoran dengan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nitrosomonas dan Nitrobacter ini adalah bakteri nitrifikasi. Kedua bakteri ini berpasangan ya. Bila ada Nitrobacter pasti ada Nitrosomonas. Nitrosomonas inilah yang merubah amonia menjadi nitrit saat amonium pada kotoran teroksidasi menjadi amonia. Bakteri ini menggunakan amonia untuk siklus hidupnya, dan amonia dirubah menjadi nitrit. Setelah nitrit terbentuk, akan digunakan oleh bakteri Nitrobacter untuk siklus hidupnya tentunya, dan dirubah menjadi nitrat. Untuk nitrat tidak berbahaya bagi ternak dan langsung bisa digunakan akar tanaman jika kotoran nanti akan digunakan sebagai pupuk. Penyemprotan dengan Nitrobacter juga pada tempat penampungan kotoran agar amoniak pada tempat penampungan dapat dirubah oleh bakteri menjadi nitrat sehingga amoniak tidak menyebar ke pemukiman sekitar. Nah, itu tadi sedikit cara menghilangkan bau kotoran puyuh. Untuk cara pembuatan bakteri nitrifikasinya akan saya post pada konten selanjutnya. Tentunya cara yang saya berikan tetap bersinergi dengan alam, mudah, murah, dan gampang tentunya. Jangan lupa tetap terus dukung channel ini ya dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tetap dapat notifikasi kalau channel ini upload video selanjutnya. Jangan sampai terlewat video selanjutnya ya, karena kalian tidak tekan loncengnya. Sampai ketemu pada konten pembuatan starter bakteri nitrifikasinya. Salam peternak cerdas, salam logika, jayalah selalu peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.